Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Putri dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan permainan bulu tangkis. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat definisi dan sejarah dari permainan bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket. Olahraga ini kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Di Inggris sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore A New Game atau Battledore Bulu Tangkis Sebuah Permainan Baru. Untuk organisasi bulu tangkis Indonesia yaitu PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, sedangkan untuk organisasi bulu tangkis internasional yaitu BWF atau Badminton World Federation yang saat ini bernama IBF atau International Badminton Federation. Lalu selanjutnya kita ke peraturan permainan. Yang pertama adalah lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang, garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Lalu permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Panjang lapangan 13,4 meter, lebar lapangan 6,1 meter, jarak antara garis net sampai garis servis 1,98 meter, jarak antara garis servis tengah dengan garis samping lapangan 3,05 meter, jarak antara garis servis belakang untuk pertandingan ganda dengan garis belakang lapangan 0,76 meter. Jarak antara garis samping pada permainan tunggal dengan garis pinggir lapangan 0,46 meter. Untuk ukuran lapangan bulu tangkis kategori tunggal putra atau putri dengan panjang lapangan 13,4 meter dengan lebar lapangan 4,72 meter, panjang lapangan permainan penerima servis 5,18 meter dan lebar lapangan permainan penerima servis 2,59 meter. Lalu untuk ukuran lapangan bulu tangkis kategori ganda, putra, putri atau campuran dengan panjang lapangan 13,4 meter, lebar lapangan 6,1 meter, panjang lapangan permainan penerima servis 3,96 meter dan lebar lapangan permainan penerima servis 3,05 meter. Lalu yang kedua ada raket. Peraturan tidak menyebutkan persyaratan khusus untuk raket. Pada umumnya raket bulu tangkis memiliki panjang 65 sampai 67 cm dan berat 100 hingga 200 gram. Lalu yang ketiga ada senar. Senar yang bagus merupakan senar yang tidak mudah putus dan selalu dalam kondisi yang baik ketika awal pemasangan pada raket. Senar dalam raket dikatakan baik bila ditarik 21 hingga 24 ukuran kekencangan raket senar tersebut tidak putus. Lalu yang keempat ada shuttlecock. Standar untuk penggunaan shuttlecock diantaranya berbahan dasar shuttlecock dari bulu angsa. Shuttlecock memiliki berat 5,67 gram. Bulu yang menancap di gabus harus ditutup dengan kain putih. Jumlah bulu angsa yang digunakan berjumlah 14 hingga 16 bulu. Di tengah-tengah bulu ada 2 tali yang berguna sebagai penguat shuttlecock. Panjang shuttlecock 8,8 cm. Kelima ada deker. Deker dalam olahraga sering disebut juga dengan alat pelindung.
Dalam permainan bulu tangkis, pemain juga tidak diharuskan untuk memakai perlengkapan yang satu ini. Namun, alangkah baiknya untuk mempergunakan perlengkapan selengkap-lengkapnya. Adapun macam-macam deker, yang pertama ada deker untuk pergelangan tangan, deker untuk lengan, deker lengan panjang, deker tumit, deker lutut, dan deker panjang untuk kaki. Lalu yang keenam ada baju dan celana, yang ketujuh ada sepatu dan kaos kaki, yang kedelapan ada tas bulu tangkis, yang kesembilan ada botol minum, dan yang terakhir ada anduk. Lalu selanjutnya terdapat petugas-petugas pertandingan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama ada referee atau wasit turnamen. Tugasnya mempunyai tanggung jawab keseluruhan atas lancarnya dan tidaknya turnamen atau event, termasuk mendiskualifikasi. Lalu yang kedua ada wasit. Tugasnya bertanggung jawab atas pertandingan, lapangan, dan lingkungannya, melapor kepada referee hal-hal yang terjadi dalam pertandingan, menyebutkan skor, bola pindah, servis orang kedua, mengangkat dan memberhentikan hakim garis atau hakim servis setelah berkonsultasi dengan referee terlebih dahulu. Lalu yang ketiga terdapat hakim servis. Tugasnya yaitu menyatakan kesalahan servis dan melayani pergantian kok. Isyarat-isyarat dalam hakim servis yang pertama ada penundaan servis yang tidak semestinya, kaki berada di garis lapangan servis, server gagal memukul bagian bawah kok, servis terlalu tinggi, dan pegangan raket harus menghadap ke atas. Lalu yang keempat terdapat hakim garis atau linesman. Tugasnya menunjukkan apakah kok masuk atau keluar dengan memakai isyarat tangan. Isyarat tangan hakim garis yang pertama ada shuttlecock jatuh di luar garis, shuttlecock jatuh dalam garis, dan jika hakim garis tidak melihat. Maksud jika hakim garis tidak bisa melihat karena pandangan mereka diblokir oleh tubuh pemain atau situasi yang tidak dapat dihindari lainnya. Karena mereka tidak dapat melihat apakah shuttlecock masuk atau keluar, mereka harus menutup mata dengan tangan mereka untuk membiarkan wasit tahu. Lalu yang selanjutnya terdapat peraturan penilaian. Dalam permainan bulu tangkis, baik itu nomor ganda atau tunggal, terdiri dari 21 poin. Apabila mendapat skor 21-20 belum dinyatakan sebagai pemenang, harus selisih 2 poin. Apabila skor 29-29, barulah pemain yang mendapatkan skor 30 pertamalah yang dinyatakan sebagai pemenang, karena angka maksimal pada tiap permainan adalah 30. Dalam pertandingan bulu tangkis, baik nomor tunggal atau ganda juga terdiri dari 2 set. Apabila memenangkan 2 set pertama, tidak perlu ada set ketiga. Tetapi apabila menang dalam set pertama dan kalah dalam set kedua, maka diadakan set tambahan atau disebut rubber game. Lalu selanjutnya ada peraturan pertandingan tunggal. Di sini pemain akan melakukan atau menerima servis pada bidang lapangan sebelah kanan hanya bila nilai pelaku servis itu 0. Atau angka genap dalam pertandingan seperti poin 4, 6, dan juga seterusnya. Sebaliknya, jika nilai pelaku servis tersebut adalah angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya, maka servis dilakukan dan diterima dari bidang lapangan sebelah kiri. Kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang lapangan tempat servis jika mendapatkan poin. Itu adalah peraturan untuk pertandingan tunggal. Lalu untuk peraturan pertandingan ganda, yaitu pukulan servis yang pertama kali dilakukan selalu dari bidang sebelah kanan. Sebelum pertandingan dimulai sudah ditetapkan pihak tim mana nih yang akan melakukan servis pertama. Pemain yang di bidang sebelah kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di depannya. Lalu pemain yang boleh menerima bola atau shuttlecock hanya pemain yang berdiri secara diagonal di hadapan pemain yang melakukan servis. Bila shuttlecock hasil servis terkena atau dipukul pemain yang tidak berhadapan dengan pemain yang melakukan servis, maka pihak yang melakukan servis yang akan mendapatkan poin. Lalu selanjutnya terdapat pelanggaran dalam bulu tangkis. Yang pertama terdapat pukulan. Sebenarnya berbagai macam pelanggaran dalam bulu tangkis juga terdapat dalam teknik memukul. Sebuah pukulan akan dikatakan melanggar peraturan apabila menyangkut di net, terpukul namun masih jatuh di bidang permainan sendiri, keluar bidang permainan lawan, dan untuk ganda, bola sebelumnya terpukul atau terkena raket salah satu pemain dan tidak menyeberang.
Lalu untuk pemain, seorang pemain dikatakan melanggar peraturan apabila ia melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, saat menerima servis, pemain bergerak duluan sebelum shuttlecock terpukul oleh lawan. Yang kedua, saat melakukan servis forehand, shuttlecock dipukul dengan ujung raket melebihi dada. Lalu saat melakukan servis backhand, shuttlecock dipukul dengan ujung raket melebihi pusar. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis. Lalu raket melebihi net dan masuk ke daerah permainan lawan saat memukul shuttlecock. Lalu raket menyentuh net saat memukul shuttlecock, dan terakhir pemain mengulur waktu terlalu lama. Lalu selanjutnya ada servis. Servis merupakan hal yang sangat penting untuk memulai permainan ini. Namun, kalian juga perlu memperhatikan beberapa hal yang penting. Kalian dianggap membuat kesalahan dalam servis apabila melakukan kedudukan cock pada saat dipukul lebih tinggi dari pinggang pelaku servis. Pada saat cock dipukul, badan raket menghadap ke bawah, sehingga seluruh bagian kepala raket tidak secara jelas dan nyata berada di bawah tangan pelaku servis. Lalu, apabila dalam melakukan servis, cock tidak melewati net atau jatuh pada bidang lapangan yang salah. Lalu, kedua kaki pelaku servis tidak berada di dalam lapangan yang semestinya, atau posisi kaki penerima servis tidak dalam bidang lapangan yang semestinya sampai servis dilakukan. Lalu, cock jatuh di luar lapangan atau menerobos lewat bawah jaring. Lalu, seorang pemain memukul balik cock yang belum melewati net. Lalu, dalam keadaan bola hidup, seorang pemain menyentuh net atau talinya, baik dengan raket, badan, ataupun pakaiannya. Lalu, apabila cock ditahan dengan raket dan diayunkan lagi, atau cock dipukul 2 kali berturut-turut oleh pemain yang sama maupun oleh seorang pemain dan partnernya. Lalu yang terakhir, apabila seorang pemain merintangi lawannya. Itulah peraturan permainan bulu tangkis yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.